Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azhar Azhara dengan nomor NPM 21410101. Nama saya Dinda Maulina Duta Mahardika dengan NPM 214101014. Nama saya Thalia Salvamura Putri Sadan dengan nomor NPM 214101057. Nama saya Amelia Dinda Putri dengan NPM 214101038. Nama saya Aisyah Rahmawati dengan NPM 214101055. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu sendiri ialah pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran, dan teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Sebagaimana dikutip oleh Swedi pada tahun 2016, ia mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama pengetahuan biasa, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu. Pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Ketiga, ada pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Adapun manfaat kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah, membuat alur kerja menjadi lebih sederhana, menjangkau pasien lebih mudah, dan mencegah penularan penyakit. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Hal tersebut diuraikan Surajio 2004 berikut ini. Zaman pra-Yunani kuno, di mana pada masa ini manusia masih menggunakan batu. Zaman Yunani kuno, yang dimana masa ini merupakan sebagai gudang dari ilmu filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Zaman abad pertengahan, ciri khas dari zaman ini semboyan yang berlaku adalah abdi agama. Zaman Renaissance yaitu zaman di mana manusia mengalami peralihan dari kebudayaan agama menjadi kebudayaan modern. Zaman modern yaitu zaman yang mengalami beberapa penemuan baru dalam bidang ilmiah. Zaman kontemporer yaitu zaman kebangkitan karena zaman ini mampu membuat sebuah perubahan dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Wujud perkembangan iptek dalam bidang kesehatan yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti yang dilakukan manusia. Yang kedua, wearables atau perangkat yang dikenalkan tubuh. Yang terakhir, perangkat medis berbasis augmented reality dan virtual reality.
akan saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin keseimbangan pembangunan nasional. Karta Sasmita 1994. Relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama. Fenomena pertama, keragaman dapat menjadi kekayaan serta dapat memicu terjadinya konflik, sehingga diperlukan sikap inklusif dan toleran. Untuk mencegah timbulnya konflik serta komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan IPTEK di luar nilai budaya dan agama bercorak positivitas dan kelompok ilmuwan, menganggap intervensi faktor eksternal dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis, sebab IPTEK yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang akan membahayakan aspek kemanusiaan. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralisasi bahwa manusia dalam pengembangan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, berdasarkan hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya keilmuan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Penyalahgunaan IPTEK akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, materi selanjutnya akan membahas tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK hendak dipaparkan, yang mana itu akan dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK agar selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Surejio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandai-andaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal, contohnya seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlu kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis bersifat universal. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya, yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, IPTEK merupakan unsur yang menghomogenesiskan budaya. 4. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK harus merata ke semua masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata.
Menurut Sastra Prateja, mengenai Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia. Kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, terlebih yang memiliki dampak langsung kepada hidup manusia. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu atau memperbumikan ilmu. Terdapat beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai alasan dan juga dinamika tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasikan negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu karena kerusakan lingkungan, juga penggunaan benda-benda teknologi. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalis. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, konsumerisme. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pesan-pesan perkuliahan menurut kami Sangat mengedukasi dan menyenangkan. Nggak membosankan karena media yang digunakan juga tidak hanya Google Classroom dan Zoom. Cara belajar yang menarik tidak hanya menggunakan Zoom, tapi juga menggunakan YouTube, sehingga materi yang disampaikan dapat diulang kembali. Pesannya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas pengalaman belajar yang menyenangkan ini. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan. Pesannya, semoga pembahasan materi di YouTube berjalan terus sehingga dapat membantu untuk memahami materi. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.